Sudah bergabung bersama kami peneliti politik kajian Amerika Universitas Notre Dame, Nathanael Gracia Sukmatoyo. Ya, selamat pagi Mas Nathanael. Kalau kita bicara mengenai kasus Amerika dekat sendiri, pelaku penganiayaan yang mengakibatkan George Floyd meninggal sudah ditangkap. Apalagi yang sebenarnya diharapkan para pendemo, karena sampai saat ini aksi demo masih terus berlangsung, bahkan merambah ke sejumlah kota. Kalau menurut Anda, sampai kapan demo ini akan terus berlangsung? Terima kasih kesempatannya Mas Yudi, Mbak Lady. Polisi yang terlibat dalam kasus George Floyd memang sudah ditangkap, tapi itu bukan ujung dari protes ini, karena protesnya sebenarnya lebih besar dari sekedar menuntut polisi bertanggung jawab atas kematian George Floyd, karena George Floyd bukan yang pertama, dan meskipun kita berharap George Floyd adalah yang terakhir, tanpa perubahan yang sistematis dalam penegakan hukum di Amerika, tanpa perubahan yang sistematis dalam memperbaiki sistemik rasisme di Amerika, rasisme yang sistematis di Amerika, akan ada George Floyd berikutnya. Dan itulah yang diinginkan, itulah yang dituntut oleh pendemo di banyak kota besar di Amerika saat ini, bahwa bukan hanya sekedar polisinya ditangkap yang terlibat dalam kematian George Floyd, tapi juga ada perubahan yang besar, perubahan yang fundamental, pertama dalam sistem penegakan hukum di Amerika. Di Amerika itu populasi kulit hitam hanya 13%, tapi penghuni penjara di Amerika itu 33%-nya, sepertiganya itu kulit hitam. Dan kemudian 1 di antara 1.000 kulit hitam di Amerika itu berpotensi meninggal di tangan polisi. Itu 2,5 kali lipat potensi meninggal di tangan polisi dari kulit putih. Hal-hal seperti ini yang dituntut oleh pendemo, perubahan bagaimana sehingga kulit hitam itu bisa menjadi warga yang sejajar dengan kulit putih, dan bukan cuma kulit hitam aja, tapi juga kelompok minoritas lain, dan itulah agenda besar dari demo-demo ini seperti itu. Lalu menurut Anda, mengapa isu rasial ini masih terus terjadi, apalagi ini jelang pemilu di Amerika Serikat sendiri, bagaimana dampaknya juga? Kalau tanya kenapa isu rasial tetap terjadi, itu historinya tentu panjang ya. Amerika kita tahu, mereka baru selesai perbudakan itu tahun 1865. Dan itu kurang dari 200 tahun lalu, 150 tahun lalu. Dan bahkan setelah perbudakan itu pun nggak langsung terjadi kesetaraan rasial. Setelah perbudakan ada namanya Jim Crow South. Jadi perbudakan itu selesai, nggak ada lagi warga kulit hitam diperbudak, tapi mereka tetap diperlakukan sebagai warga kelas 2. Sampai dengan tahun 1965 di negara-negara bagian Amerika yang bagian selatan seperti Alabama, Georgia, itu kolam renang dipisahkan kulit putih dan kulit hitam. Water fountain, tempat minum umum, toilet umum, kulit putih dan kulit hitam dipisahkan. Jadi ada histori rasisme yang panjang, dan itu harus diselesaikan. Itu nggak bisa selesai dengan semalam, nggak bisa selesai dengan Derek Chauvin dan 3 petugas polisi Minneapolis lain ditangkap karena kasus kematian George Floyd. Dan apalagi sekarang musim pemilu, nanti November 2020 adalah pemilihan presiden dan juga pemilihan Kongres. Kita tahu bahwa Donald Trump dan Partai Republik itu basis masanya adalah pemilih kulit putih, terutama pemilih kulit putih yang tinggal di rural areas, tinggal di pedesaan, tinggal di bagian selatan yang tidak punya pendidikan tinggi, bahkan tidak punya, kadang mereka paling tinggi rata-rata itu high school atau sekolah menengah atas. Ini basis masanya seperti ini, dan basis masa yang seperti ini adalah rata-rata mereka memiliki attitudes yang kurang positif terhadap kulit hitam dan kelompok minoritas lain. Sementara di sisi lain, basis masa Partai Demokrat semakin kesini adalah mereka semakin menempatkan diri sebagai partainya kaum minoritas, kaum Muslim Amerika, kulit hitam. Jadi selain isu rasisme ini ada juga jualan partai. Partai-partai ini berusaha memakai atau menempatkan diri, positioning, mengajukan isu, mengajukan posisi yang menarik bagi basis masanya. Partai Republik mencoba menarik masa pemilik kulit putih, dan Partai Demokrat mencoba menarik simpati dan dukungan dari kelompok minoritas dan kulit hitam terutama. Ya, kalau Anda lihat tadi pemaparan terkait dengan bagaimana terjadi polarisasi di Amerika Serikat sendiri terhadap kasus ini, di mana Donald Trump mewakili Republikan yang tadi Anda katakan mungkin diwakili oleh warga kulit putih ataupun
white supremacy yang memang menjadi salah satu hal yang menjadi semboyan atau jualan Donald Trump Make America Great Again. Lalu Anda melihat bagaimana Donald Trump menyikapi aksi demo kali ini yang memang sepertinya akan menjadi rally panjang dan di satu sisi juga akan mengancam keterpilihan dia nanti di berikutnya pada pemilu Amerika Serikat 2020 ini? Reaksinya Donald Trump menurut saya dan menurut banyak orang yang juga meneliti Amerika, yang meneliti politik Amerika adalah banyak sekali orang yang terkejut dengan betapa reaksi Trump itu adalah memakai militer Amerika untuk mengatasi protes. Di Amerika ini ada pembedaan yang sangat jelas antara fungsi militer dengan fungsi polisi. Protes itu adalah ranah polisi, protes itu adalah ranah penegakan hukum, dan secara konstitusional militer Amerika itu tidak boleh beroperasi di wilayah Amerika gitu, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi ketika kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu Donald Trump memberikan konferensi pers dan dia bilang dia akan menerapkan apa yang namanya Insurrection Act untuk mengatasi protes ini, itu bagi banyak orang itu suatu tindakan yang berlebihan. Itu bukan sebuah jalan keluar terhadap kekecewaan atas rasisme yang sistemik di Amerika, tapi itu hanya ingin menyelesaikan protesnya, menyelesaikan keributannya tanpa memberi solusi yang konkret, tanpa memberi solusi yang pasti tentang bagaimana mengatasi rasisme di Amerika. Kemudian ada juga problematika dengan bagaimana Donald Trump ini dia tetap memainkan politiknya. Kemarin dia mengunjungi gereja St. John, itu gereja yang historik sekali, dan bagaimana dia berpose di depan St. John dengan memegang Alkitab. Itu foto op demikian itu menunjukkan, itu merupakan upaya dia untuk menarik dukungan atau menunjukkan di mana dia berpihak, yaitu bahwa Partai Republik ini basis matanya adalah evangelicals atau Kristen konservatif dan kulit putih. Jadi, ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi sepertinya concern-nya, perhatian utama Donald Trump saat ini adalah dia lebih tertarik dengan bagaimana menggalang dukungan untuk pemilu 2020, alih-alih membantu menyelesaikan problem rasisme di Amerika ini. Dan dia sendiri mendapat kritik dari Jim Mattis yang adalah mantan menterinya. Dan Jim Mattis adalah salah satu jenderal paling dihormati di militer Amerika. Baik, semoga solusinya ini segera didapatkan begitu ya. Dan juga terima kasih untuk informasi Anda dan juga paparan pandangan Anda terkait bagaimana politik Amerika saat ini. Terima kasih Nathanael Gracia Sukmatoyo, peneliti politik kajian Amerika Universitas Notre Dame, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia New Day.